sobat-sobat Oma yang asik-asik manfaat. Di video kali ini, pertama-tama Oma mau mengucapkan terima kasih kepada sobat Oma, penonton dari konten YouTube Oma yang memberikan feedback umpan balik terhadap konten Oma tentang cara tumbuhkan keki dan spike dari anggrek bulan. Nah, di video kali ini Oma tidak akan jelaskan tentang bagaimana cara Oma menumbuhkan spike ataupun keki, tapi Oma akan menjawab sebisa yang Oma mampu menjawab pertanyaan dari sobat Oma, Kak Rosdiana, tentang feedback, tentang pertanyaan dari konten Oma ini. Nah, memang jadi Oma pernah jelaskan bahwa untuk menumbuhkan keki maupun spike dari anggrek bulan lewat dari mata tunas itu memang Oma baru punya pengalaman tentang dari perlakuan lidah buaya ini tumbuhnya spike, jadi calon bunga atau calon tangkai bunga baru. Tapi kalau keki itu terus terang Oma belum pernah ngalamin karena anggrek bulan yang Oma punya itu masih sangat terbatas, hanya 4 ini pun yang berbunga baru 2, dan 4 ini pun itu pemberian dari sobat Oma dan juga tetangga, sehingga Oma hanya bisa baru praktek dari ini. Nah, menjawab pertanyaan Kak Ros bahwa beliau sudah mempraktekkan dan tumbuhnya keki atau calon tanaman baru lewat batang dari anggrek bulan, tangkai bunga anggrek bulan melalui perlakuan dari lidah buaya yang dipotong-potong seperti konten Oma terdahulu itu, tapi ternyata kekinya itu layu tidak terus tumbuh. Ya, memang Oma belum punya pengalaman itu, tapi Oma dapat referensi dari sobat Oma tentang ini tumbuh kekinya. Jadi pengalaman sobat Oma dan yang bisa dipercaya, sehingga Oma sampaikan bahwa dengan perlakuan lidah buaya pada tangkai bunga anggrek itu bisa dengan perlakuan lidah buaya pada tangkai bunga anggrek bulan itu bisa menumbuhkan 2 alternatif, keki atau calon bunga baru, lalu yang kedua keki itu calon tanaman baru, lalu yang kedua itu spike, calon bunga baru. Nah, untuk spike ini jujur Oma dapat referensinya dari sobat Oma, dan itu referensi yang bisa dipercaya, sehingga itu makanya Oma berani menyampaikan bahwa alternatif kemungkinan perlakuan lidah buaya pada tangkai bunga anggrek bulan itu ada 2 alternatif itu. Nah, yang Oma pengalaman itu sudah ngalamin sendiri adalah tumbuhnya spike, calon bunga, sedangkan yang calon tanaman baru atau keki itu Oma belum, tapi referensi yang Oma dapatkan dari sobat Oma itu bisa dipercaya. Nah, kembali menjawab pertanyaan sobat Oma, Kak Ros, bahwa kenapa ketika ini tumbuh calon tanaman baru itu belum sampai dewasa sudah layu.
ini Oma pakai logika dari pengalaman Oma tumbuh spike dari tanaman dendrobium, anggrek dendrobium. Nah, anggrek dendrobium itu yang pernah Oma alami, jadi ketika tumbuh spike, ini tadinya Oma gantung terbalik, tapi karena ini nggak ada penyangganya, maka Oma taruh di media seperti ini. Jadi kalau ini logika menjawab pertanyaan Sobat Oma, Kak Ros, itu bahwa ketika tumbuh keki supaya tidak layu, yang pertama adalah disiram setiap hari. Jadi walaupun belum jadi tanaman utuh, tapi ketika tumbuh keki itu harus disiram setiap hari. Karena kalau tidak, ini kan ibarat anak. Jadi ini anak yang masih sangat rawan. Sedangkan Oma contohkan di yang anggrek dendrobium, ini kan dia masih makan dari batang ini. Walaupun ini enggak ada akarnya, tapi batang anggrek dendrobium ini jauh lebih besar, dia nyimpan makanan, sehingga keki yang tumbuh di batang tanaman anggrek dendrobium, dia makannya baru dari batang ini, karena ini menyimpan makanan. Nah, pengalaman Oma ketika pernah ini sudah besar, padahal sudah daunnya mungkin sudah segini kali. Itu Oma belum tahu, langsung Oma tanam dan Oma lepas dari batangnya ini. Ternyata dia tidak cukup kuat untuk disapih, ibarat bayi itu disapih belum kuat, sehingga dari pengalaman itu Oma coba untuk tanamnya beserta batangnya ini, itu Oma taruh di media semacam ini. Baru nanti kalau ini sudah akarnya sudah mencengkram di medianya, itu baru Oma berani pindahkan. Atau seperti cara ini dulu Oma ketika tumbuh satu keki dari batang tanaman anggrek dendrobium ini, karena Oma pengalaman dulu langsung mindah itu mati, maka Oma ikat dengan media di pokok batangnya ini, sehingga baru nanti kalau sudah cukup siap, baru itu ditanam sebagai tanaman dewasa. Nah, ini sampai Oma karena nggak sempat, ini sampai besar, ini sebenarnya dipindah, itu dipotong di sini, itu sudah cukup siap karena ini sudah benar-benar tanaman dewasa. Nah, lalu kita lihat di anggrek bulan. Di anggrek bulan ini tangkainya yang dengan perlakuan lidah buaya itu kan tangkainya ini kalau toh dia memiliki makanan, dia kan hanya semacam pipa ya, semacam pipa. Beda dengan yang anggrek dendrobium tadi, sehingga ini hanya sifatnya semacam kapiler, semacam talang yang tidak menyimpan cukup banyak makanan yang dipakai untuk menumbuhkan keki. Sehingga kalau tadi menjawab sobat kami Kak Ros, bahwa kalau punya pengalaman dan ini sudah tumbuh keki dari perlakuan lidah buaya, ini jangan yang pertama perlakuannya harus disemprot setiap hari, lalu supaya dia mendapat makanan langsung dari
semprotan yang kita siramkan itu. Lalu yang kedua, ditali dengan media di gagangnya ini, di tangkainya ini, supaya nanti kalau dia kan itu ibarat baru bayi, jadi dia belum cukup siap disapih, sehingga untuk bisa menyapih ya dia harus ada pegangan untuk dia hidup, tumbuh menjadi survive dulu, baru bisa dia itu ketika sudah lengkap, tanah ada daun, ada akarnya, baru nanti dan akarnya sudah cukup kuat berpegangan pada media yang diikatkan pada keki yang di tangkai ini, maka dia akan bisa nanti beradaptasi di sini, baru nanti ketika sudah benar-benar siap, baru bisa dipindahkan untuk ditanam di media biasa, sebagai tanaman dewasa. Nah, mudah-mudahan apa yang Oma sampaikan itu menjawab pertanyaan dari Kak Ros, sehingga keki yang tumbuh dari perlakuan lidah buaya itu bisa bertumbuh menjadi tanaman dewasa dan siap dipisahkan dari induknya. Dan Oma berharap ada feedback lagi supaya nanti Oma juga belajar dari pengalaman sobat-sobat Oma yang dari Kak Ros dan sobat-sobat Oma yang lain yang menonton dari channel Oma. Terima kasih. Salam asik manfaat.